Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Punya uang 1 juta rupiah yang cuma nganggur di rekening? Saya mau jujur sama kamu. Ada satu fakta pahit yang jarang orang sadari. Uang kamu itu pelan-pelan lagi dimakan. Bukan dicuri, bukan dirampok, tapi dimakan secara halus oleh biaya admin, inflasi, dan bunga bank yang nyaris nol. Di aplikasi M-Banking, memang angkanya kelihatan aman, tetap 1 juta. Tapi kenyataannya, daya belinya terus menyusut. 1 juta hari ini, tahun depan nggak akan sanggup beli barang yang sama. Artinya apa? Tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya lagi kehilangan uang setiap detik. Sekarang pertanyaannya berubah. Gimana kalau uang 1 juta itu kita paksa kerja? Bukan cuma jadi angka mati, tapi jadi bibit yang bisa berkembang. Di video ini, saya nggak bakal nyuruh kamu nabung aja. Saya bakal bedah 3 instrumen yang paling sering disebut orang saat ngomongin investasi modal kecil. Deposito, emas, dan saham. Mana yang kelihatannya aman tapi bikin kamu rugi waktu? Dan mana yang benar-benar punya potensi bikin uang kamu beranak? Tonton sampai selesai, karena di akhir saya akan kasih strategi penempatan uang 1 juta yang jarang dibahas orang. 1. Deposito. Aman tapi lambat dan menipu. Kita mulai dari yang paling populer, deposito. Banyak orang mikir, taruh di deposito aja, aman, dapat bunga. Dengar baik-baik, deposito itu ibarat kamu nyimpan uang di brankas baja, tapi kuncinya dipegang bank. Sebagai gantinya, kamu dikasih permen tiap bulan. Sekarang kita hitung realitanya. Bunga deposito rata-rata 3-4% setahun. Kalau kamu taruh 1 juta, keuntungannya sekitar Rp40.000 setahun. Itu sebelum pajak. Setelah dipotong pajak 20%, yang masuk ke kamu cuma sekitar Rp32.000 setahun. Atau kira-kira Rp2.600 per bulan. Rp2.600, itu bahkan gak cukup buat parkir motor 2 jam di mall. Di saat yang sama, harga beras, bensin, dan kopi naik lebih dari itu. Secara angka, uang kamu nambah. Tapi secara daya beli, kamu justru makin miskin. Deposito bukan alat buat menumbuhkan uang kecil. Deposito itu cocok buat orang yang sudah punya miliaran dan cuma mau jaga nilai. Buat kamu, deposito adalah kuburan potensi pertumbuhan. Sekarang, emas. Banyak orang bilang, beli emas aja. Emas nggak pernah turun. Ini miskonsepsi besar. Emas bisa turun. Dan emas bukan alat pengganda uang. Emas itu ibarat satpam. Tugasnya bukan cari uang, tapi jaga supaya inflasi nggak mencuri nilai harta kamu. Masalahnya, kalau modal kamu cuma 1 juta, ada satu musuh besar, selisih harga beli dan jual. Begitu kamu beli emas, secara tidak langsung uang kamu sudah rugi 10 hingga 15% di atas kertas. Artinya, kamu butuh waktu 1-2 tahun hanya untuk balik modal. Kalau tujuan kamu adalah muterin uang 1 juta dalam waktu relatif cepat, emas akan bikin kamu frustasi. Emas cocok untuk jangka sangat panjang, minimal 5-10 tahun, bukan untuk uang kecil yang ingin berkembang lebih agresif. 3. Saham dan reksadana saham, mesin pertumbuhan modal kecil. Sekarang kita masuk ke favorit saya, saham. Kalau deposito itu pasif, dan emas itu diam, saham itu aktif. Saat kamu beli saham, kamu bukan cuma beli kertas, kamu sedang jadi pemilik bisnis. Uang 1 juta kamu bekerja, dikerjakan oleh ribuan karyawan, manajemen profesional, dan direktur yang mikir tiap hari bagaimana perusahaan untung. Inilah yang bikin saham berbeda, compound interest, bunga berbunga. Kalau tahun ini uang kamu tumbuh 15%, tahun depan yang bekerja bukan lagi 1 juta, tapi 1.150.000. Efek bola salju. Awalnya kecil, lama-lama tak terbendung. Tapi saya harus jujur, saham bukan untuk yang penakut. Hari ini 1 juta, besok bisa jadi 900.000. Dan disinilah banyak orang gagal.
Mereka panik, mereka jual rugi. Padahal disitulah mental kaya diuji. Saham bukan judi. Saham adalah menanam pohon bisnis, dan pohon butuh waktu untuk berbuah. Rahasia sebenarnya, waktu dan konsistensi. Saya mau kamu bayangin bola salju kecil di puncak gunung. 1 juta kamu adalah bola salju itu. Kalau kamu diamkan, dia akan mencair dimakan inflasi. Tapi kalau kamu gelindingkan perlahan, awalnya memang terasa kecil, hampir nggak kelihatan hasilnya. Keajaiban terjadi di tahun-tahun terakhir. Masalahnya, kebanyakan orang berhenti terlalu cepat. Dengan imbal hasil rata-rata 15% per tahun dan tambahan rutin kecil tiap bulan, bukan mustahil 1 juta kamu tumbuh jadi puluhan bahkan ratusan juta dalam jangka panjang. Ini bukan sihir, ini matematika. Strategi aman modal 1 juta. Saya sarankan kamu pakai strategi sederhana. 50% di instrumen stabil seperti reksadana indeks atau saham blue chip. 30% di reksadana saham untuk pertumbuhan, 20% untuk eksperimen beresiko tinggi yang sudah kamu pelajari. Dengan cara ini, kamu nggak panik saat pasar turun dan tetap ikut naik saat ekonomi membaik. Penutup, saya bukan orang paling pintar soal keuangan. Saya juga masih belajar. Tapi satu hal yang saya sadari, kita nggak harus jadi ahli dulu untuk mulai. 1 juta pertama kamu itu sangat berharga. Itu tiket keluar dari kebiasaan lama. Jangan biarkan uang kamu habis pelan dimakan inflasi. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman soal mengelola uang 1 juta pertama, tulis di komentar. Ingat, uang kecil kalau dikelola dengan benar bisa mengubah masa depan besar. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.